Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurmawar dengan NIM 87203191500014. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi semester 5 di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi ulangan akhir semester saya dalam mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD MPDM. Di dalam video ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang pajak rekonsiliasi. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis pajak, marilah kita lihat dulu dari pengertian pajak. Nah, di sini ada pengertian pajak, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada pengertian rekonsiliasi fiskal. Di sini rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka lebih fiskal atau angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Selanjutnya lagi ada pajak rekonsiliasi. Rekonsiliasi digunakan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial. Antara lain, yang pertama ada rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua ada rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga ada wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurangan penghasilan bruto. Yang keempat, ada wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Yang kelima, ada wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang dikenakan oleh PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak, serta pendapatan yang dikenakan PPh non-final. Baiklah, selanjutnya lagi ada koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan seperti perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal itu dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial yang dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1094 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Dan pada waktu mengisahkan koreksi fiskal, terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal. Baiklah, selanjutnya ada lagi jenis-jenis koreksi fiskal. Di sini ada jenis-jenis koreksi fiskal. Yang pertama, ada beda tetap. Beda tetap itu merupakan perbedaan pengakuan, baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.
Dalam hal pengakuan, penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena A. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPH bukan merupakan penghasilan. Yang B. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang PPH telah dikenakan PPH final. Yang kedua ada beda waktu. Beda waktu itu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang bersifat sementara. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba pajak tahun-tahun berikutnya. Dalam hal penghasilan, koreksi karena beda waktu. Nah, penerimaan penghasilan itu cash basis untuk lebih dari 1 tahun, sedangkan untuk komersial penghasilan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya. Selanjutnya ada teknik rekonsiliasi fiskal. Nah, teknik rekonsiliasi fiskal itu dilakukan dengan cara yang pertama ada jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal. Rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua ada jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetap diakui menurut fiskal. Nah, rekonsiliasi itu dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan. Selanjutnya yang ketiga ada jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasil bruto menurut fiskal. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetap diakui tetapi diakui sebagai pengurang penghasil bruto menurut fiskal. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pemaparan yang tadi yaitu rekonsiliasi fiskal itu yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba, kena pajak, serta pajak. Penghasilan PPH terutang, koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dan akuntansi finansial berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, baiklah, sekian pemaparan video untuk memenuhi ulangan akhir semester saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.